Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya melanjutkan video sebelumnya tentang pembahasan soal-soal assessment 1, materinya Ikatan Kimia kelas 11A atau 11 semester 1, Kurikulum Merdeka. Video sebelumnya itu soalnya pilihan berganda PG, kali ini soal esai ya. Ada 5 soal esai yang mau saya bahas dan langsung aja saya mulai. Nomor 1 ada unsur A, nomor atomnya 12. Berikatan dengan unsur B, nomor atomnya 9. Membentuk suatu senyawa. Berdasarkan data tersebut, ini ada 2 yang ditanyakan. Rumus kimia senyawa yang terbentuk, serta daya hantar listrik ketika senyawa tersebut berbentuk padatan, leburan, dan larutan. Oke, jadi yang A dulu ya. Nah kan ada unsur A dengan nomor atom 12 dan B nomor atom 9. Kalau nomor atomnya kecil-kecil seperti ini, bisa aja langsung pakai konfigurasi kulit ya, Niels Bohr 2, 8, 2. Kalau 9 berarti 2, 7. Nah masih ingat ya, kalau 2 itu kan akan dilepas ya elektronnya. Lepas 2 elektron sehingga nanti sisa 8. Seperti gas mulia ya, neon. Lalu 7 ini kan dia akan cenderung tarik 1 ya. 1 elektron supaya dia 8 seperti neon juga. Nah, jadi kalau mau simple bisa aja langsung kita kali silang, kita eliminasi elektronnya ini. 2 kita kali 1, 1 kita kali 2. Jadi A-nya kena kali 1, B-nya kena kali 2. Jadi senyawanya AB2. Beres rumus kimianya. Atau kalau satu lagi caranya, kan A melepas 2 elektron, berarti dia menjadi A2+. B-nya menangkap atau menarik 1 elektron. Jadi B- kan? Nah, kalau kita mau gabung, kita kan harus samakan jumlah muatan positif, muatan negatif. A-nya 2+, B-nya 1-. Artinya kalau A mau melepaskan 2 elektron, maka B harus ada 2 buah. Karena 1B cuma bisa nampung 1. Jadi di sini 2B-. Maka hasilnya A-nya ada 1, B-nya ada 2. Sama. Terserah suka yang mana ya. Lalu, ini ionik ya, ionik. Kenapa ionik? Karena ada pelepasan dan penarikan elektron. Kenapa ionik? Karena ada plus dan minus. Kenapa ionik? Kalau A ini logam. Tahu dari mana logam? Kalau elektron valensi 1, 2, 3 itu logam ya. Kalau elektron valensi 4 sampai 8 itu dia non logam. Logam ketemu non logam, ionik. Gitu ya, yang A-nya. Untuk yang B-nya, bicara tentang daya hantar listrik. Ada 3 bentuk ya, padatan, lelehan, larutan. Lelehan di sini leburan ya, sama ya. Nah, untuk senyawa ion, padatannya tidak dapat mengantarkan listrik. Karena ya kalau padatan belum ada elektronnya kan. Jadi syarat untuk menghantarkan arus listrik, ada elektron yang bergerak bebas. Di leburan bisa? Bisa. Untuk senyawa ion bisa. Karena sudah ada elektron yang bergerak bebas di situ. Apalagi larutan, pasti sangat bebas. Makanya bisa mengantarkan listrik. Jadi yang nggak bisa itu cuma padatan. Leburan, larutan, oke. Gitu ya, soal nomor 1-nya. Nomor 2-nya, perhatikan struktur Lewis berikut. Ada YCl2O ya. Jika unsur Y pada senyawa tersebut berikatan dengan unsur X yang punya 4 bilangan kuantum elektron terakhirnya N sama dengan 4, L sama dengan 1, M-1, S plus setengah. Bagaimana rumus kimia senyawa yang terbentuk? Jenis ikatan kimia yang terjadi? Nah, ini soalnya ribet ya. Makanya hot ya. Oke, jadi kita harus tahu sebenarnya Y ini apa, X ini apa gitu. Nah, kita mulai dari Y. Saya mulai dari Y yang ini ya.
Kalau kita lihat di sini, Y kan punya 1 elektron, 2 elektron. Lalu untuk berikatan di sini, dia nyumbang 1. Satu lagi Cl ya. Nah, 3 kan? Sini dia juga nyumbang 1. 4. Di rangkap ini dia nyumbang 2. 5, 6. Jadi sebenarnya Y ini ada di golongan 6. 6A ini ya. Lalu, kalau golongan 6 kita tahulah kalau 6 itu supaya dia stabil pasti dia akan menarik 2 elektron. Sehingga nanti dia akan menghasilkan ion Y2-. Simpan, Y-nya udah dapat Y2- ionnya. Tinggal kita cek yang X kan. Yang X tapi diketahui dalam bentuk bilangan kuantum. Jadi N-nya sama dengan 4, L azimutnya 1, M, ini orientasi ruangnya, -1, spinnya plus setengah. Mudah-mudahan masih ingat ini ya. Oke, jadi N ini 4 itu kulitnya, jadi tulis saja dulu 4. Lalu L ini azimut, menyatakan sub kulitnya. Jadi saya buat di sini ya. L, nah subkulit kan kita ada S, PDF ya. Untuk subkulit S, nilai azimutnya 0, P1, D2, F3. Karena di sini L-nya 1, maka subkulitnya P. Jadi 4P. Gitu ya. Lalu untuk magnetiknya, P itu punya 3 buah kotak orbital. Dengan magnetiknya bisa 0, -1 kiri, +1 kanan. Sesuai garis bilangan ya. Nah, dia itu mau stop di sini tuh elektronnya. Karena -1 kan. Tapi dia mau yang spinnya plus setengah. Spin plus setengah itu artinya ini 1 buah elektron. Di dalam kotak itu sendirian. Dalam orbital itu sendirian. Artinya elektronnya cuma ada 1. Artinya lagi subkulitnya adalah 4P1. Ini punya si X, elektron terakhir dari si X. Jadi kalau mau tahu X itu berapa nomor atomnya semua, ya kita buat aja konfigurasi yang nanti endingnya di 4P1. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, dan 4P1. Muncul ya. Ini kalau dihitung semua elektronnya sama dengan 31. Ini nomor atom 31. Si X tadi ya. Atau ini kan kalau 18 argon. Mudah-mudahan paham ya yang kayak gini ya. Penyingkatannya. Sisanya 4S2, 3D10, 4P1 kan. Nah, untuk yang seperti ini ada 3D10 full di tengah ini. Ini kita bisa abaikan 3D-nya. Kita pakai ini. Untuk penentuan golongan dan periodenya ya. Jadi 4S, 4P. Ya, jadi NS, NP itu polanya. Karena kalau DP nggak ada pola DP. Yang ada S, SP, atau SD. Nah, dari sini kan kita bisa tahu periodenya, angka di depan itu 4 ya. Golongannya ya jumlahkan ini, 2 tambah 1. 3A. Ketahuanlah X ada di golongan 3A. Artinya kalau dia menghasilkan ion, maka X itu akan membentuk 3+. 3A itu akan cenderung melepas 3 elektron terluarnya. Udah ketemu. X-nya 3+, Y-nya 2-. Gabungkan. X3+ tambah Y2-. Nah, ini kan muatannya nggak balance. +3 dengan -2 ya. Kalau seperti ini, 3-nya itu kalikan ke Y, 2-nya kalikan ke X. Kali silang gitu. Supaya muatan positifnya 2 kali +3 ya, +6. Muatan negatifnya 3 kali -2, -6. Balance kan?
Hasilnya X-nya ada berapa? 2. Y-nya ada berapa? 3. Inilah rumus kimia senyawanya. Jenis ikatannya apa? Ya ada plus, ada minus. Ion. Ion atau ionik. Beres ya, yang nomor 2. Nomor 3 ada tembaga, Cu ya. Merupakan penghantar arus listrik yang baik dan dapat dibentuk menjadi kawat pada kabel listrik. Kabel listrik. Ya memang kabel listrik yang kita gunakan ya di rumah itu dari tembaga ya. Nah, ditinjau dari jenis ikatan kimianya, mengapa tembaga dapat menghantarkan arus listrik? Mengapa pula tembaga dapat dibentuk menjadi kawat pada kabel listrik? Ini ya, saya kasih ininya sama gambarannya juga. Nah, pada logam tembaga pasti dalamnya ada atom-atom tembaga. Nah, atom-atom itu satu sama lain dihubungkan dengan yang namanya ikatan logam. Ya, jenis ikatan kimianya adalah ikatan logam. Ikatan antar logam gitu istilahnya ya. Sorry, ikatan di dalam logam itu. Ini kan kalau kalian biasanya kan ingatnya ikatan ion, ikatan kovalen, dan satu lagi kan ada logam. Jadi ada 3 ya. Nah, pada ikatan logam ini, elektron-elektron dari tiap-tiap atom dapat bergerak bebas. Atau istilahnya delokalisasi, pindah-pindah. Ya, karena dia bisa bergerak bebas, pindah kemana-mana di dalam logam itu, dia seperti kayak menghasilkan awan-awan elektron gitu. Atau lautan elektron. Ini gambarannya seperti ini yang atas saya kasih ya. Jadi ini elektron-elektron ya. Elektron-elektron. Yang positif inti-inti atom ya. Nah itu kan bergerak terus. Dia pindah-pindah semuanya nyebar gitu ya. Sampai jadi seperti yang ini. Merah-merah ini seperti lautan atau awan-awan elektron. Gitu ya. Nah elektron-elektron yang bebas inilah yang dapat mengakibatkan logam dapat menghantarkan listrik. Syarat menghantarkan listrik adalah ada elektron yang bergerak bebas. Paham ya? Jadi ini untuk yang pertama nih yang atas ini. Nah sebenarnya jawabannya juga sama untuk yang kenapa sih logam itu bisa dibentuk. Kalau kabel kan kita bisa ini ya, bisa lilit gitu ya, bisa gulung-gulung, kan nggak hancur. Kenapa? Ya karena tadi elektron-elektron bebas itu seperti jadi kayak perisai, kayak layer gitu ya. Jadi yang bawah ini kalau diperhatikan, ketika ditumbuk, jadi plusnya itu aja yang makin dekat. Paham ya? Jadi plusnya itu makin dekat. Nggak nyatu tapi makin dekat gitu. Ke daerah yang ditumbuk, yang dibentuk. Bayangkan saja kalau kita gulung gitu. Saya analogikan digulung dengan dipukul ya pakai palu. Ya, akibatnya apa? Ya bentuknya berubah tapi itu plus-plusnya masih di situ semua. Paham ya? Kenapa? Ya karena elektron bebas yang itu seperti membentuk perisai atau layer itu ya. Beda kalau kita punya NaCl garam dapur yang ion. Itu kalau dipukul tuh akan pecah. Ya, ionik itu memang tipenya keras tapi rapuh, getas. Kalau ini beda ya, ada awan elektron yang menjadi seperti layer gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk soal nomor 3 ini ya. Intinya adalah ikatan logam karena ada delokalisasi elektron. Oke, kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Nomor 4, ada praktikan meneliti titik leleh dan daya hantar listrik beberapa senyawa. Ini adalah pengamatannya. Senyawanya ada P, Q, R, S, T. Berdasarkan data tersebut, mana yang berikatan ion, kovalen, dan logam. Saya kasih ininya, kayak contekannya lah ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada logam, ionik, kovalen, tapi di sini ada kovalen polar dan non-polar. Kelarutannya, titik leleh titik didihnya, daya hantar dalam padatan, lelehan, larutan. Tapi yang kita butuh cuma ini ya. Titik leleh, padatan, lelehan. Padatan,
lelehan. Oke, kalau logam udah jelas titik didinya tinggi, dan satu-satunya di antara ini, logam ionik kovalen yang padatannya dapat mengantarkan listrik, itu logam. Saya tulis dulu yang ditanyakan ion yang mana, kovalen yang mana, logam yang mana. Ini langsung kelihatan buat saya itu padatan dari logam itu ya. Logam padatannya dapat mengantarkan listrik, ya jelas seperti soal nomor 3 tadi. Maka cek aja di sini padatan yang dapat mengantarkan listrik cuma yang S. Yang lainnya semua tidak. Paham ya? Berarti logamnya cuma satu, S. Lalu antara ion dengan kovalen. Kalau ionik itu titik lelehnya ya tinggi juga, tapi dia bisa di lelehan. Apalagi larutan, jadi kuncinya di lelehan. Ya, cek yang lelehannya bisa. Nih, menghantarkan. Udah, berarti udah pasti T dengan Ki dengan T adalah yang ion. Udah pasti sisanya kovalen, ya, yang P dan R. P padatan gak bisa, lelehan gak bisa. R padatan gak bisa, lelehan pun gak bisa. Udah pasti dia kovalen. Oke, jadi tabel ini dikuasain ya. Beres nomor 4. Nah, yang terakhir nomor 5. Ada titik didih HF minus 83,6 derajat Celcius. Ini datanya kurang tepat ya. Kalau HF itu sekitar 19-20 derajat Celcius, positif malah, bukan negatif. Sedangkan HBr minus 87 derajat Celcius. Padahal massa molekul relatif HF MR-nya 20. Karena H itu 1, F 19 ya. Lebih kecil daripada massa molekul relatif dari HBr. MR 36,5. MR 36,5 ini HCl bukan HBr. Ini soalnya harus diperbaikin ya. Nih saya punya datanya ya. Jadi HF udah jelas salah. HF itu sekitar titik didih 19-20, 19,5 gitu ya. Ada yang buat 20. Bukan minus. Oke, jadi kita ganti aja lah. Sedangkan HBr itu minus 66 sampai minus 67. Atau mungkin jangan-jangan si HCl ya. Ini maksudnya ya, bukan HBr ya. Karena MR 36,5 itu HCl. Oke, minus 85 dengan minus 87. Oke lah, nggak apa-apa. Berarti HCl nih yang dimaksud. HCl ya. Tapi nggak masalah ya, mau HCl, HBr sebenarnya bisa aja kita jawab. Jadi kunci pertanyaannya gini. Titik didih si HF ya 19,5 positif. Ya kan? MR-nya cuma 20. Sementara HCl MR-nya lebih gede, kok titik didihnya lebih kecil, lebih minus, jadi minus gitu. Nyambung ya soalnya? Oke, jadi gini. Salah satu faktor yang memengaruhi titik didih adalah MR, Z itu. Kalau MR besar, banyak elektronnya. Kalau banyak elektron, makin mudah mengalami polarisasi. Artinya pengkutupan. Terbentuk dipol gitu, positif negatif. Kalau gampang polarisasi, berarti gaya antar molekulnya makin kuat. Ikatannya makin kuat. Kalau gaya antar molekulnya kuat, berarti titik didihnya tinggi. Karena apa? Ya kalau mau memutuskan gaya antar molekulnya itu sulit kan, butuh energi gede. Maka titik didihnya tinggi. Nah, pahami lagi kalau HBr, HCl, HI, dia punya gaya dipol-dipol sebagai gaya antar molekulnya. Ya, mudah-mudahan udah belajar gaya antar molekul ini ya. Tapi kalau HF itu berbeda. Dia punya yang namanya ikatan hidrogen sebagai gaya antar molekulnya. Nah, ketika dibandingkan ikatan hidrogen dengan gaya dipol-dipol, ikatan hidrogen itu lebih kuat dibandingkan gaya dipol-dipol. Artinya apa? Artinya untuk memutuskan ikatan hidrogen dari HF butuh energi lebih besar dibandingkan memutuskan gaya dipol-dipol dari HCl, HBr, HI. Paham ya? Makanya HF punya lebih
tinggi titik didih dibandingkan HCl, HBr, HI. Nah, saya kasih gambaran gini deh. Nah, MR-nya HBr lebih besar daripada HCl, HI lebih besar daripada HBr. Yang terbesar kan HI nih. Jadi kalau kita main ketiga ini dulu ya. Berarti dari 36,5, 81, 128, MR-nya naik ya. Ini. Nah, titik didihnya pun naik. HI itu di sini nih, di atas. Baru HBr di atas. HCl paling bawah. Artinya, mereka bertiga ini sesuai dengan MR ya. MR-nya gede, titik didihnya tinggi. Nah, HF yang HF yang MR-nya kecil, kenapa bisa titik didihnya lebih tinggi? Kurang lebih begitu. Secara teori pasti orang berpikir HF itu akan di sini kan? Ya, kira-kira di sinilah posisinya. Malah di atas. Nyambung ya masalahnya ya. Nah, jadi pengecualian itu karena ada faktor ikatan hidrogen. Ikatan gaya antar molekul yang kuat antara HF. Jadi ini HF dengan misalnya HF yang lain. Nah, penghubungnya inilah yang namanya ikatan hidrogen. Kurang lebih begitulah penjelasan soal nomor 5 nih ya. Soalnya juga harus diperbaikin karena datanya masih kurang tepat. Oke, selesai ya pembahasan soal assessment 1, Ikatan Kimia kelas 11A, semester 1 ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, cuma niat membantu saja ya. Dan jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.